Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Firmansyah, NIM 20210960111941. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil jawaban UAS kami di mata kuliah administrasi dan supervisi yang diampu oleh Fikri Fahrihin, Bapak dosen Fikri Fahrihin, MPD. Untuk pertanyaan yang nomor 1 adalah, dalam ilmu administrasi pendidikan ada berapa pandangan terkait definisi administrasi? Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Yang kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga adalah administrasi lebih sempit dari manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Jadi menurut pendapat saya, administrasi lebih luas dari manajemen. Administrasi mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Namun manajemen hanya merupakan salah satu dari bagian administrasi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan. Secara umum administrasi lebih luas dari manajemen karena administrasi mencakup semua aspek yang ada dalam organisasi, termasuk manajemen. Manajemen sendiri merupakan bagian dari administrasi yang berkaitan dengan pergerakan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah administrasi sama dengan manajemen. Pengertian ini dapat dari adalah administrasi dan manajemen merupakan dua istilah yang sama, yang sama digunakan secara bergantian untuk menuju pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan penataan, pengaturan, dan pengendalian suatu organisasi. Ada beberapa aspek yang menyatakan bahwasanya administrasi itu sama dengan manajemen, antara lain. Yang pertama adalah kesamaan definisi. Beberapa ahli mendefinisikan administrasi itu sama dengan manajemen, yaitu sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penataan, pengaturan, dan pengendalian organisasi. Yang kedua adalah kesamaan di antara tujuannya, yaitu administrasi dan manajemen sama-sama bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah kesamaan terhadap fungsinya. Administrasi dan manajemen sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga adalah administrasi lebih sempit daripada manajemen. Pengertian ini didapat dari administrasi merupakan bagian dari manajemen yang berkaitan dengan kegiatan rutin. Manajemen mencakup administrasi dan aspek-aspek lainnya dalam organisasi. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendukung pendapat ini. Yang pertama, administrasi hanya merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Manajemen memiliki fungsi-fungsi lain, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang kedua adalah administrasi lebih menekan pada aspek-aspek administratif, seperti penyusunan tata tertib tata kerja, dan juga tata usaha. Sedangkan manajemen lebih menekankan pada aspek-aspek operasional, seperti pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan. Yang ketiga adalah administrasi lebih bersifat rutin dan berulang-ulang, sedangkan manajemen lebih bersifat strategis dan inovatif. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut McGregor yang dikutip dari Profesor Dr. Haji Eng Koswara, MAD, dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam Bab Gaya Dasar Kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan juga manusia Y, teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan atau pimpinan, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan juga manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menurut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan juga manusia Y, kita lebih cocok untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana? Dan juga jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Jawabannya adalah kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan manusia Y karena manusia Y memiliki sifat yang cenderung lebih suka bekerja, memiliki ambisi, dan lebih suka bertanggung jawab. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang cocok untuk manusia Y adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan yang demokratis ditandai dengan adanya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan penghargaan terhadap alat motivasi. Pertanyaan yang ketiga adalah, yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya memiliki kelebihannya masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat gaya tersebut, menurut Anda, mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini? Dan jelaskan alasannya.
Jawabannya adalah gaya kepemimpinan yang cocok digunakan pada masa saat ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Mengapa? Karena gaya kepemimpinan ini ditandai dengan adanya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan penghargaan sebagai alat motivasi. Gaya kepemimpinan demokratis cocok digunakan pada masa saat ini karena beberapa alasan, yaitu manusia pada dasarnya memiliki motivasi instruksi untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti bahwa manusia akan bekerja dengan lebih baik jika merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memiliki tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Yang kedua, lingkungan kerja yang memiliki kompleks dan yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks dan dinamis diperlukan kerjasama dan juga kolaborasi semua karyawan untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan demokratis dapat mendorong kerjasama dan kolaborasi tersebut. Yang ketiga adalah perubahan teknologi yang cepat. Gaya kepemimpinan demokratis dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Hal ini karena gaya kepemimpinan ini mendorong karyawan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Meskipun gaya kepemimpinan demokratis tidak selalu cocok untuk semua situasi, dalam situasi tertentu, gaya kepemimpinan otoriter atau laissez-faire mungkin lebih cocok. Misalnya dalam situasi darurat, gaya kepemimpinan otoriter dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Dalam situasi yang membutuhkan kreativitas dan inovasi, gaya kepemimpinan laissez-faire dapat digunakan untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide mereka. Sehingga pada akhirnya gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan karakteristik karyawan. Soal yang nomor 4 adalah ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan juga misi. Serta berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda. Serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Baik, jawabannya adalah pengertian visi misi. Secara umum, visi dapat diartikan sebagai satu cita-cita atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau suatu lembaga dalam jangka panjang. Yang kedua adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Yang ketiga adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Visi haruslah bersifat realistis, namun juga menantang. Hal ini agar organisasi memiliki motivasi untuk mencapainya. Visi juga haruslah bersifat spesifik, sehingga dapat diukur dan dievaluasi. Selanjutnya adalah pengertian misi. Secara umum, misi dapat diartikan sebagai cara-cara yang akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai visinya. Yang kedua adalah pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Yang ketiga adalah aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Misi haruslah selaras dengan visi. Hal ini agar organisasi dapat mencapai visinya secara efektif. Misi juga haruslah bersifat realistis dan dapat dicapai oleh organisasi. Selanjutnya adalah perbedaan visi dan misi. Perbedaan visi dan misi ini bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari segi definisi, orientasi, kreativitas, dan juga fungsinya. Seperti definisi cita-cita atau definisi dari visi, yaitu cita-cita atau tujuan utama untuk yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka panjang. Sedangkan definisi dari misi adalah cara-cara yang akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai misinya. Dari aspek orientasi, visi itu merupakan masa depan, sedangkan misi adalah masa kini dan juga masa depan. Dari aspek konkrealitas, visi lebih abstrak, sedangkan misi lebih konkret. Dari segi fungsi, visi memberikan arah, sedangkan visi memberikan arah dan motivasi, sedangkan misi memberikan panduan dan juga strategi. Dari lembaga yang kami analisis, yaitu lembaga Bahjatul Ulum, kami mendapati bahwa visi di sana adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan luas. Analisis dari yang kami analisis yaitu visi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas,
terampil, mandiri, dan juga berwawasan luas adalah visi yang ideal dan dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Visi ini mencakup aspek-aspek penting yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menjadi manusia yang utuh dan berdaya saing. Terus selanjutnya adalah misi dari SMK Bajatul Ulum, yaitu yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengajaran agama. Yang kedua mengoptimalkan proses bimbingan, belajar dan bimbingan. Yang ketiga mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat bakat dan potensi peserta didik. Yang ketiga membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang tercantum dalam dan juga berkesinambungan. Yang kelima, yang terakhir adalah menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan juga studi yang terkait. Dari analisis misi tersebut kami mendapati bahwasannya misi tersebut adalah misi yang baik dan dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan peserta didiknya. Misi tersebut mencakup aspek-aspek yang penting yang juga dibutuhkan oleh peserta didik untuk menjadi manusia yang utuh dan berdaya saing. Dari segi aspek penanaman keimanan dan ketakwaan merupakan aspek yang penting untuk membangun karakter peserta didik. Peserta didik yang beriman dan bertakwa akan memiliki moral dan juga etika yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab dan juga peduli terhadap sesama. Dari aspek optimalisasi belajaran dan proses belajar dan bimbingan, itu merupakan sebuah aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah perlu mengembangkan kurikulum, pembelajaran, dan juga sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Dari aspek pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan aspek yang penting untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia kerja. Peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses di masa depan. Untuk yang nomor 5, pertanyaan nomor 5 adalah, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut, karena meskipun jarang masuk, meskipun jarang belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah sekolah yang disebut tersebut adalah sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda? Serta berikan jelasannya. Menurut pendapat saya, jawabannya adalah menurut pendapat saya, sekolah tersebut belum bisa dikatakan berkualitas. Hal ini disebabkan karena sekolah tersebut tidak memenuhi salah satu kriteria utama sekolah yang berkualitas, yaitu kualitas hasil belajar siswa. Meskipun siswa puas terhadap sekolah, namun kepuasan tersebut tidak bisa diukur dengan nilai yang bagus. Mengapa? Karena nilai yang baik dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan nilai dengan mudah. Jika sekolah memberi nilai dengan mudah, maka hal tersebut akan mencerminkan kualitas hasil belajar siswa. Sekolah yang berkualitas harus mampu menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasil belajar yang berkualitas. Hal ini dapat diukur dengan berbagai cara, seperti nilai ujian nasional, nilai prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Terima kasih, itu saja untuk jawaban dari UAS kami. Tugas UAS kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.